Selamat datang di Ngobrol Pemerintahan. Ya, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu adalah proyek strategis nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2025-2029. Apa saja proyek-proyek ini dan bagaimana dampaknya bagi kita semua? Mari kita kupas. Pada 10 Februari 2025, Presiden Prabowo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang menetapkan PSN sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. PSN ini mencakup berbagai sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan energi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Indonesia di kancah global. Pertama, mari kita lihat beberapa PSN yang baru dan menarik perhatian. Yang pertama adalah program makan bergizi gratis. Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah guna meningkatkan kualitas gizi dan mendukung perkembangan generasi penerus bangsa. Kedua, revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah. Pemerintah berencana memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Ketiga, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Setiap kabupaten dan kota akan memiliki rumah sakit dengan fasilitas lengkap untuk memastikan akses layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Ketiga, pengembangan lumbung pangan, food estate. Proyek ini dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian yang terpadu. Yang kelima adalah PLTA Kayan 9 GW terintegrasi. Pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 9 GW ini akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi nasional. Selain proyek baru, ada juga PSN yang merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah pembangunan ibu kota Nusantara. Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur terus berlanjut sebagai upaya pemerataan pembangunan dan pengurangan beban Jakarta. Kedua, pembangunan pelabuhan Patimban. Pelabuhan ini akan menjadi hub logistik utama yang mendukung ekspor dan impor serta meningkatkan konektivitas antar wilayah. Selanjutnya adalah proyek jalan tol Serang dan Panimbang. Ini juga akan meningkatkan aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten dan sekitarnya. Implementasi PSN ini diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan sosial masyarakat. Beberapa dampak diantisipasi antara lain adalah penciptaan lapangan kerja. Proyek-proyek ini memperkirakan akan menciptakan jutaan lapangan kerja baru, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Dengan infrastruktur yang lebih baik, distribusi barang dan jasa akan lebih efisien, yang pada gilirannya dapat menurunkan biaya logistik. Terakhir, peningkatan kualitas hidup. Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tentu saja, pelaksanaan PSN tidak tanpa tantangan. Beberapa isu yang perlu diperhatikan adalah, pertama, pendanaan. Diperlukan investasi besar untuk merealisasikan semua proyek ini. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci. Yang kedua adalah koordinasi antar lembaga. Sinergi yang baik antar berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek tersebut. Yang ketiga adalah dampak lingkungan. Setiap proyek harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Proyek strategis nasional ini merupakan langkah besar menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Sebagai warga negara, kita perlu mendukung, mengawasi pelaksanaannya agar berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi kita semua.
Terima kasih telah menyaksikan Ngobrol Pemerintahan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi seputar politik dan pemerintahan di Indonesia. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, guys. Thank you.